Oke, selamat malam kawan-kawan. Selamat malam, lupa. Selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini saya bertemu dengan rekan diskusi saya, mahasiswa ilmu politik angkatan 2024. Kita akan berbincang terkait situasi politik nasional per hari ini, terkait bagaimana kondisi kabinet merah putih berjalan begitu. Sebelumnya mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Anwar sudah menawarkan saya untuk berbicara dan berdiskusi mengenai topik hangat mengenai keadaan kondisi sosial politik negara Indonesia per hari ini ya. Jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Ananda Aris Zero Saifullah, biasa dipanggil Aris. Saya mahasiswa ilmu politik angkatan 2024 dan saya sedang menempuh semester 4. Gitu. Ya, jadi mungkin kalau kita melihat perkembangan politik ya hari ini kabinet presiden sekarang itu cukup sering menjadi perbincangan lah, cukup panas ya. Itu karena tidak lain dan tidak bukan, itu karena program-program yang dibawakan oleh rezim saat ini begitu. Nah, sebelum masuk lebih jauh, saya ingin bertanya bahwa sederhana saja, menurut Mas Haris, apa kebijakan atau langkah dari kabinet Pak Prabowo yang sejauh ini paling menuai kritik yang dianggap kurang tepat lah oleh publik gitu terkait kebijakan dan keputusan-keputusannya, atau mungkin terkait omongannya karena kita sama-sama tahu beliau mantap sekali dalam berpidato begitu. Langsung to the point ya Mas pertanyaannya Mas. Pertanyaan yang menarik dan langsung menggelegar di awal sesi pertanyaannya. Biar nggak ngantuk. Jadi berbicara mengenai kebijakan yang dibuat dan dikampanyekan lebih tepatnya yang digaung-gaungkan oleh Pak Prabowo dari awal berkampanye hingga sekarang sudah terpilih jadi presiden adalah kombo maut ya antara makanan bergizi gratis dan Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih, yang menuai banyak kritik dan kebijakannya dan pro kontra lah di situ. Ya, memang kalau kita berbicara tentang makan bergizi gratis yang didistribusikan ke teman-teman SD, SMP, SMA bahkan TK, terutama di daerah-daerah 3T, di desa-desa yang terbelakang tertinggal di pelosok luar Jawa sana, itu memang menuai positif ya. Apalagi juga banyak memang yang teman-teman adik-adik yang dalam keluarganya itu kondisi ekonominya tuh memang kurang, dan juga anak-anak SMP, SD itu sekarang tuh ya sangat girang sekali kalau sudah ada mobil SPPG datang untuk ada makan siang gratis seperti itu. Iya. Tapi kan yang digaungkan oleh Pak Prabowo itu adalah makanan bergizi gratis itu urgensinya untuk memberantas stunting. Nah, gejalanya di situ karena para ahli itu menilai dan berspekulasi bahwa stunting itu akar permasalahannya dan penanggulangannya itu bukan saat makan siang pas umur tingkat lanjut, tapi penanganan sejak dini dan bahkan dari ibu kandungan itu sendiri kan. Nah, itu satu urgensinya. Bagus ada makan siang gratis juga ya, kalau kita mungkin ya karena kita nggak menangi, kita nggak mengalami. Dulu pas kita SMA tuh mungkin kita bisa hemat uang saku sekitar 20.000 untuk tidak makan siang ya. Kita bisa nabung dan sebagainya. Ya mungkin untuk teman-teman yang emang bawa bekal dari awal, saya tetap sama aja ya. Cuma memang lauknya yang berbeda. Betul. Berarti kalau misalkan memang urgensi awalnya adalah itu untuk memberantas stunting, per hari ini apakah memang kebijakan itu agaknya mengaburkan dari urgensi awalnya? Memang, Mas. Dan di situ juga ditambah polemiknya dengan pengelolaannya. Seperti kita tahu, ketua BGN sebelumnya itu kan Ceta, Pak Dadan itu backgroundnya itu. Handayani, misalnya Hendra ya. Itulah pokoknya. Kan itu kan kalau dari gosip-gosipnya, dari berita-berita cerita-ceritanya itu kan tukang bonsainya Pak Prabowo. Bener. Oh iya, Pak ahli gizi tanaman. Ahli gizi tanaman ya. Mantap. Bonsai kesayangannya Pak Prabowo. Dan karena dekat di lingkar kekuasaannya, akhirnya tiba-tiba langsung accelerate lah jadi kepala Badan Gizi Nasional per kabinet Pak Jokowi kalau tidak salah. Dilantik ya, 2024 kalau nggak salah, koreksi kalau ya, memang sudah dipersiapkan. Dari segi pengelolaannya, kemitraan terhadap SPPG itu juga menuai pro dan kontra, karena memang ladang basah sekali kan di situ dengan anggarannya yang sekian 271 triliun, yang itu
murni dari penghisapan dari APBN yang ditujukan ke pendidikan dan kesehatan. Dan bahkan kesalahannya itu ya menurut saya itu kesalahan ya. Kenapa program kampanye ini bisa menggeser dari apa yang seharusnya negara itu rawat dan amini sebagai program utama mereka, yaitu mengenai pendidikan dan kesehatan. Bahkan pendidikan dan kesehatan pun tergeser juga kan karena program MBG ini. Dengan modal sebanyak itu, terus eksekusinya yang kurang mempan dibuktikan dengan awal program MBG ini berjalan tuh yang keracunan tuh banyak. Dan keracunan yang banyak itu bahkan di pidato Bapak Presiden itu hanya disampaikan tidak apa-apa, ini yang keracunan hanya 0,0000, tapi kan 0,00 itu adalah nyawa manusia, nyawa bahasa adik-adik kita. Brazilnya adalah kita pikir, teman-teman. Nah itu dia, jadi ya kurang etis dan layak dievaluasi juga. Dan patut dipertimbangkan apakah program ini tuh bisa berlanjut atau tidak. Menimbang dengan urgensinya yang memang tidak seurgen itu kalau memberantas stunting. Sasaran ya. Iya, salah sasaran. Dan kalaupun untuk urgensinya makan siang gratis adik-adik pun mungkin distribusinya bisa dialihkan ke kantin sekolah untuk lebih ke subsidi dan ada menu makan siang sendiri, daripada ada tender yang nantinya muncul tender yang nanti tender etika. Ya. Kayak kita di situ saya habis jualan di situ. Tender yang memang nanti tuh nakal mainnya, di monopoli harganya. Kan masyarakat juga pada mengeluh juga ya Kak, yang nyari susu, yang nyari telur di supermarket. Gara-gara adanya SPBG ini terus itu kadang nyari susu UHT itu kadang susah dan lain sebagainya karena sudah diambil semua sama SPPG. Dan pengoperasian SPPG itu bukan hanya ya seorang swasta, wira swasta yang lain, tapi di situ ada praktik dui fungsi dari aparat juga kan masuk juga di situ. Ditambah baru pengesahan RUU Polri di hari Selasa minggu lalu kalau nggak salah, atau hari Rabu. Itu bagaimana beneran sebumpet itu dan seberdinamika itu kondisi sosial politik di negara kita saat ini. Jadi ya SPPG-nya itu ya semuanya tuh kayak barang, kayak ibarat kata laron kalau ada lampu lah. Jadi semuanya ngerubungi semua di situ. Ya lele dikasih pelet. Entah itu wira swasta yang memang saya mau berbisnis ini menguntungkan, berbisnis sekaligus berguna bagi negara mungkin ya pandangannya para wira swasta. Tapi normatifnya tidak dimungkiri juga, ada yang nakal, ada yang anggota DPRD punya 60 dapur, terus polisi punya dapur juga dan lain-lain. Itu kan bikin cacat secara prosedural dalam melaksanakan program itu. Ya, sebenarnya kalau kita bicara dari urgensinya pertama, kemudian pelaksanaannya tadi sempat disinggung juga, bahkan dari kepala BGN-nya pun tidak sesuai pada bidangnya begitu. Betul. Itu menandakan apakah praktik-praktik KKN ini, korupsi, kolusi, nepotisme ini se-chaos itu gitu di negara Indonesia ini. Sebenarnya tuh ada salah satu paradoks juga kalau kita maaf Mas. Karena kemarin ketika memang kita, mungkin videonya sudah beredar, ada jubir dari salah satu partai penguasa hari ini yang mengatakan, dia mempertanyakan emang kenapa kalau misalkan wartawan jadi kepala BGN. Kan pengolahan BGN cuman butuh supply doang secara administrasi, tidak mengkaji masalah gizi. Menurutnya itu yang blunder lah. Karena sekali lagi ini kalau kita berbicara pemberantasan stunting dan gizi buruk kan kita tetap menimbang gizinya dan kualitas menu produk tersebut. Ya, betul. Minimal kalau bahkan tidak cukup seorang ahli gizi saja dalam menjalankan program tersebut ya. Menurut saya pemilihan bahan pangannya yang dilibatkan dari orang yang paham kualitas bahannya, dari petaninya mungkin, dan ekonom yang bisa mengatur bagaimana keluar masuknya uang dan agar transparan dan bisa berjalan, dan kembali lagi uangnya itu tidak membazir dan tidak masuk ke kantong-kantong orang yang nakal tapi balik lagi ke negara, kan itu bisa berlaku. Tapi kan tidak ada yang memperhitungkan sampai ke situ. Balik lagi ke korupsi, kolusi, nepotisme juga ya itu merajalela Mas kalau di kabinet sekarang. Contohnya sekarang yang di tengah dinamika geopolitik sekarang yang berkecambuk seperti ini, tapi Menlu kita
perwira. Pinlu kita perwira, seskapnya juga. Seskapnya malah ikut berdiplomasi juga. Betul. Dan bahkan jadi juru bicaranya juga. Nah, di situ sudah sudah KKN juga, dan etika politiknya bisa dikatakan nir. Dalam dalam etika. komunikasinya, pendistribusian komunikasinya dalam top to down lah di situ. Apa namanya? Top down. Ya, top down. Nah, kemudian apakah komunikasi politik pemerintah saat ini sudah mampu menjelaskan kebijakan publik secara jelas dan transparan kepada masyarakat? Agaknya yang saya baca atau yang saya lihat kondisi per hari ini adalah Pak Prabowo ini sebenarnya mungkin memiliki program-program yang bagus, tapi beliau tidak punya penerjemah ke publik begitu. Bagaimana bisa menerjemahkan program-programnya ini gitu. Mungkin kalau misalkan kita bandingkan di rezim sebelumnya, itu banyak sekali penerjemah dari program-programnya Pak Jokowi gitu. Apakah yang terjadi di Pak Prabowo tidak demikian? Ya, atau mungkin komunikasi memang patah. Nah, itu komunikasi analisis gembel saya. Nah, itu kalau tidak kita menganalisis secara rinci ya. Tapi ya, tapi kalau kita analisis lebih rinci lagi, memang menimbang dengan aksi-aksi per hari ini, demonstrasi itu ada, itu salah satunya kan dari statement pemerintah itu sendiri kan. Ini janggal sih. Nah, entah Bener, kita berbicara tentang kenaikan BBM, kita berbicara tentang kelangkaan bahan pangan, itu semua murni dari statement antara juru bicaranya presiden, entah itu dari ranah eksekutifnya, menterinya, atau jadi dari tangan kanannya itu jubirnya, maupun presiden itu sendiri. Yang paling fundamental dan paling miris bagi saya yang terjadi pada akhir-akhir ini pas bertepatan dari euforia hari pendidikan, hari guru. Itu malah beliau tuh berbicara, gaji guru telah naik 300% itu gara-gara saya. Tapi akhirnya malah, maaf, maksud saya jaksa. Nah, itu kan menyayat hati juga, Pak. Tidak diperhitungkan secara rinci bagaimana komunikasi itu terhadap publik dan menciptakan bahwasanya itu superior terhadap pribadinya. Bahkan komunikasi dari tangan kanannya, dari menteri-menterinya itu terkesan seperti asal bapak senang. Iya, itu tuh guys. Asal bapak senang saja. Iya, tahu Pak Prabowo udah tua, tapi kan nggak gitu ya. Betul. Gitu loh. Kalau memang dikatakan mereka ini kan menyebut diri mereka itu kan seorang negarawan ya. Betul. Gitu. Tapi apakah itu mencerminkan negarawan yang baik? Karena gini, ada hal-hal yang seharusnya tidak keluar dari mulut seorang yang punya jabatan publik lah, gitu. Seperti ya kita tahu kemarin demonstrasi menjadi akar itu ya, rame bahkan memakan korban jiwa, Mas Afan ojol yang berpulang kemarin. Itu kan juga dari komunikasi politik yang buruk dari Pak Syahroni kemarin, juga anggota-anggota dewannya. Dia memang nggak cuma eksekutifnya saja, legislatifnya juga seperti itu. Apakah legislatifnya juga mempresentasikan rakyat bukan kepentingan? Kan di situ kan sudah kacau lah, Mas, kondisinya. Tidak hanya eksekutifnya yang hanya mementingkan dari urgensi dan egosentrisnya dari Pak Presiden, dan legislatifnya hanya mementingkan kepentingan dari partainya mungkin atau perusahaannya, karena per hari ini titik benang merahnya itu bagaimana penguasa itu menjadi pengusaha dan pengusaha ingin berkuasa. Jadi poinnya seperti itu. Jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana seharusnya pejabat publik itu merespon kritik. Kita bicara Dasein dan Dasolen. Yang seharusnya dan yang terjadi pada faktanya per hari itu gimana gitu. Karena kan kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat, jujur lebih sering begitu menanggapi omongan-omongan yang keluar dari pejabat-pejabat. Betul, mungkin ada pembelaan tuh soal kemarin yang masyarakat desa nggak pakai dolar ya. Iya, kita sebagai rakyat biasa ya nggak ngerti mungkin soal itu ya, kita dikonter balik gitu. Tapi jujur itu membuat begitu kaget saya. Begini loh. Kalau itu juga
juga memicu yang paling ditakutkan itu polarisasi bangsanya, Mas. Polarisasi dari kondisi masyarakatnya. Oke, sebelum ke polarisasi, bagaimana seharusnya pejabat publik itu merespon kritik sebenarnya? Saya tuh gemes dari statement pejabat publik yang kritik boleh, tapi jangan mencaci. Kritik boleh, tapi demonstrasi boleh, tapi yang kondusif, yang lain-lain. Iya, benar. Kondusif. Kita dari berawal, dari mengkritisi dari awal, sudah mungkin banyak teman-teman universitas, teman-teman BEM sudah menyiapkan police brief, teman-teman LSM sudah menyampaikan police brief terhadap pemerintah untuk menjadi acuan kajian demi penyempurnaan kebijakan. Tapi nyatanya itu semua tidak digubris. Iya, karena kita terlalu sopan. Karena kita terlalu sopan. Betul. Dan apakah demonstrasi yang sifatnya hanya menyuarakan itu didengar? Teman-teman, kalau kita berbicara seperti itu, kita lihat aksi Kamisan yang selalu terjadi di depan DPR RI. Apakah itu didengar dan ditindaklanjuti? Padahal kasus itu sudah berpuluh tahun yang lalu. Rasanya tidak. Makanya dari mahasiswa masyarakat menciptakan reformulasi baru untuk menciptakan gerakan yang pada akhirnya berdemonstrasi dengan apa yang kita bisa lihat sekarang. Tapi pejabatnya yang memang seperti anti kritik, sudah disuguhkan alternatif yang baik seperti rekomendasi policy brief ataupun kajian yang bisa ditelaah atau bisa dikomparasikan, itu tidak digubris. Akan tetapi saat digigit oleh tuannya atau masyarakat yang menjadi tuan mereka, mereka malah besar kepala. Mereka merasa saya adalah pejabat, ini ya power saya memiliki kekuasaan. Karena seperti itu ya, karena ya salah satu power korupnya dari kekuasaan itu kan ya menciptakan sosok pribadi yang seperti itu. Dan ya mirisnya juga yang dialami oleh pejabat Indonesia kan krisis moralnya seperti itu juga dalam menerima dan menanggapi kritiknya seperti itu. Mungkin pertanyaan penutup. Udah 15 menit? Udah. Oke. Pertanyaan penutup, ketika sebuah kebijakan itu dianggap baik oleh pemerintah tapi tidak dianggap baik oleh masyarakat, apakah itu menunjukkan kegagalan komunikasi politik? Ada gium atau persoalan etika politik? Ya, kita berbicara. Atau memang adanya masalah di kebijakan itu sendiri? Betul. Ya, gimana? Jadi ada gium yang berbunyi pokoknya Suprema Lex X itu lupa saya. Pokoknya kesejahteraan masyarakat adalah hukum tertinggi itu sendiri. Kita berbicara hukum, kita berbicara amandemen tertinggi hukum kita yaitu UUD 1945 yang dimana di situ terjelaskan secara eksplisit bahwasannya kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat itu adalah menjadi tugas wajib yang harus ditegakkan oleh pemangku kekuasaan negara ini. Karena kita negara demokrasi yang seharusnya kekuasaan itu ada di tangan masyarakat. Masyarakat tidak minta adanya MBG, masyarakat tidak minta adanya Kopdes, masyarakat tidak minta adanya program-program yang belibet. Ya secara prosedural dan secara pendistribusian, dengan campur tangan swasta, dengan campur tangan stakeholder, dengan campur tangan aparat terutama. Kita tidak meminta itu. Kita hanya meminta hak pendidikan kita terjamin, kita hanya meminta hak kesehatan kita terjamin, kita hanya meminta hak lapangan pekerjaan kita terjamin, gaji kita juga terperhatikan. Akan tapi kan kebijakan-kebijakan per hari ini kan terlalu belibet untuk kita masyarakat itu bisa merasakan dan mencapai apa yang kita mau sesuai dengan cita-cita negara ini. Menurut saya juga keputusan itu ada di rakyat. Bagaimana rakyat tidak puas akan kebijakan yang diterbitkan oleh rezim ini, ya berarti rezim tersebut gagal dalam apa? Dalam memadai aspirasi masyarakat dan dalam memahami cita-cita dari negara ini. Betul. Yaitu untuk menjamin kehidupan pendidikannya, kesehatannya, dan hak warga negara tersebut untuk bernegara dan hidup tentram di sini, tantrum. Iya. Karena tadi bicara soal demokrasi, mungkin pemerintah ini memandang demokrasi itu terlalu sempit. Betul, demokrasi itu di tangan rakyat, tapi hanya di saat pemilihan saja. 4 tahun sekali. Itu di tangan rakyat. Ya, terima kasih
atas gagasan, kritik, dan refleksinya sore ini yang telah dibagikan. Semoga obrolan ini bisa menambah nilai saya, terutama karena ini saya take video untuk nilai, dan bisa menambah wawasan teman-teman atau membuka perspektif baru mungkin dari teman-teman semuanya yang nggak sengaja melihat video ini. Mungkin sampai jumpa di tugas-tugas berikutnya. Ya, dadah. Udah.